Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat Nabi Harun alaihi salam dengan nama lengkap Ilyas bin Finhash bin Azar bin Harun bin Imran bin Kohits bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang membangkang karena menyembah berhala dan tidak mau menyembah Allah. Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah agar umatnya meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu menyembah berhala. Kaumnya tidak pernah menghiraukan ajakan Nabi Ilyas alaihi salam padahal Nabi Ilyas alaihi salam sudah berulang kali mengingatkan. Kaum tersebut tidak peduli dengan ajakan yang disampaikan Nabi dan Rasulnya. Mereka tetap hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan dan menghamburkan harta, bahkan terang-terangan menciptakan Tuhan baru. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari emas dan diberi nama Baal. Baal dianggap oleh mereka sebagai tempat perlindungan, tempat meminta serta memohon pertolongan. Kaumnya ini rela mendaki gunung demi memohon kepada Baal karena mereka menempatkan Baal di atas gunung Karmal, seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surah As-Saffat 123-132. Nabi Ilyas alaihi salam khawatir kejadian dari kaum Bani Israel ini membuat Allah murka. Nabi Ilyas alaihi salam selalu mengingatkan agar umatnya terhindar dari kemusyrikan. Sudah 3 tahun tidak ada hujan di lingkungan kaum Bani Israel dan Nabi Ilyas alaihi salam pun mendapatkan wahyu dari Allah. Hai Ilyas, pergilah kepada mereka dan beritahukanlah bahwa tidak lama lagi akan turun hujan di Bani Israel ini. Maka Nabi Ilyas alaihi salam pun mendatangi mereka tetapi mereka tetap saja membangkang dan malah mengatakan Nabi Ilyas alaihi salam si pengacau. Nabi Ilyas alaihi salam pun menjawab, saya bukan pengacau, justru kalianlah. Mengapa menyembah berhala Baal? Kalian telah melanggar perintah Allah. Nabi Ilyas alaihi salam langsung berdoa kepada Allah, ya Allah hentikan musibah kekeringan ini. Musibah pun berhenti dan Allah menurunkan hujan kepada Bani Israel. Berhari-hari kaum Bani Israel hidup bahagia karena mendapatkan anugerah hujan setelah sekian lama kekeringan. Perekonomian mereka pun kembali pulih. Dengan adanya kenikmatan yang diberikan Allah tersebut, justru mereka tidak bersyukur. Mereka kembali durhaka kepada Allah dan kembali melakukan kemaksiatan. Kaum Bani Israel kembali menyembah Baal. Akhirnya kaum Bani Israel pun kembali ditimpa musibah yang lebih berat yaitu gempa bumi yang dahsyat. Mereka pun gelimpangan dan tidak bernyawa lagi. Nabi Ilyas alaihi salam dan orang-orang beriman selamat dari musibah tersebut karena sudah terlebih dahulu meninggalkan negeri tersebut. Nabi Ilyas alaihi salam menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi umatnya yang pembangkang dan durhaka. Nabi Ilyas alaihi salam tidak menyerah dan selalu mengajak kepada kebaikan. Perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihi salam. Perjuangan para nabi yang menghadapi kaum Bani Israel setelah Nabi Harun alaihi salam berlanjut kepada keturunannya yaitu Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam yang menurut ahli garis keturunan Nabi Ilyas merupakan keturunan keluarga dari Nabi Harun yang bernama Ibnu Yasin bin Fanhash bin Al-Izar bin Harun. Dari penggalan Quran Surah As-Saffat 123-132 membuktikan bahwa Nabi Ilyas alaihi salam termasuk ke dalam Rasul Allah. Nabi Ilyas alaihi salam diutus di daerah Balabak sebelah barat Damaskus di mana penduduknya yaitu kaum Bani Israel menyembah berhala. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah untuk memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk meninggalkan berhala. Namun raja dan kaum Bani Israel pada waktu itu menolak ajakan Nabi Ilyas alaihi salam karena mereka lebih percaya kepada berhala dan menantang kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas alaihi salam yaitu Allah. Kemudian mereka didatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan yang disembah Nabi Ilyas alaihi salam itu benar adanya. Lalu kaum Bani Israel bersekongkol agar dapat mengusir Nabi Ilyas alaihi salam dengan melempari batu dan diancam akan dibunuh. Karena ancaman yang dari kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam terpaksa meninggalkan perkampungan itu dan bersembunyi di gua. Selama berada di dalam gua, Allah memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk dimakan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Bencana pun melanda kaum Bani Israel di kota Balabak yaitu bencana kekeringan telah merenggut nyawa dari kaum tersebut.
Bani Israel meyakini bahwa bencana tersebut ditimpakan karena Nabi Ilyas alaihissalam telah berdakwah di kota tersebut. Bani Israel bersama raja sepakat untuk mencari Nabi Ilyas alaihissalam dan mengusirnya dari kota Balabak. Pada suatu ketika persembunyian Nabi Ilyas alaihissalam diketahui oleh kelompok Bani Israel dan kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berpindah tempat kemudian menemukan rumah terpencil kemudian Nabi Ilyas alaihissalam memberikan salam dan bertemulah dengan salah satu tuan rumah yang merupakan seorang perempuan. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam meminta izin untuk bersembunyi. Saat itu ada laki-laki dari anggota keluarga tersebut sedang sakit parah kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan anggota keluarga tersebut. Akhirnya anggota keluarga yang sedang sakit tersebut sembuh atas izin Allah dan ternyata anggota yang sakit tersebut adalah Ilyasa yang tidak lama setelah itu diangkat menjadi nabi setelah belajar bersama Nabi Ilyas alaihissalam kemudian mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihissalam dan ikut berdakwah bersamanya. Beberapa tahun Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyasa melanjutkan dakwahnya di Balabak. Penduduk di daerah tersebut mulai putus asa terhadap bencana yang dialami kota tersebut karena berhala yang disembahnya tidak mampu memberikan kesembuhan penderitaan kaum tersebut. Bani Israel pun berjanji akan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi Ilyas alaihissalam. Akhirnya Bani Ilyas berdoa kepada Allah supaya kaum Bani Israel terlepas dari kesengsaraan. Kaum Bani Israel pun menghancurkan patung-patung yang disembah sebelumnya. Setelah itu kaum Bani Israel diturunkan hujan sehingga sawah dan ladang mereka subur dan mereka kembali hidup damai. Beberapa tahun kemudian, kaum Bani Israel ingkar kembali dan menyembah berhala lagi. Lalu Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kembali kepada Tuhan agar kaum tersebut dibukakan pintu hatinya. Namun akhirnya bencana kekeringan melanda kaum Bani Israel dan kemudian Nabi Ilyas alaihissalam meninggalkan kaumnya dari kampung tersebut. Diriwayatkan bahwa setelah Nabi Ilyas meninggalkan kaumnya, Nabi Ilyas wafat dengan cara diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ketika musim kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sangat kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian berkata bahwa air dan gandum tersebut akan selalu ada atas izin Allah. Akhirnya wanita tersebut menghampiri Nabi Ilyas alaihissalam dan membawa sedikit air dan gandum. Tidak lama kemudian ucapan Nabi Ilyas alaihissalam dibenarkan oleh Allah. Air dan gandum yang dibawa oleh wanita tua tersebut meskipun sudah dimakan akan kembali penuh. Namun sayangnya sang anak meninggal terlebih dahulu sebelum dapat memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itu membuat wanita yang sudah tua tersebut sangat sedih sehingga Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali anak dari wanita tua tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam, dan anak itu pun kembali hidup sehingga bisa memakan apa yang dibawakan ibunya. Berlari kencang mendahului kereta milik Raja Arab. Ketika Nabi Ilyas alaihissalam mendapat serangan dan dikejar dari kaum Bani Israel, Nabi Ilyas alaihissalam lari sangat kencang hingga dapat mendahului kencangnya kereta milik Raja Arab. Mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Nabi Ilyas alaihissalam memiliki mukjizat dapat mendatangkan kemarau panjang dan hujan atas izin Allah. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Bani Israel agar menyembah Allah dan bukan menyembah berhala. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam berdoa meminta didatangkan siksa bagi kaum Bani Israel karena membangkang tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Allah memberikan azab berupa kemarau yang panjang. Setelah kemarau panjang tersebut, Allah mendatangkan hujan berkat doa Nabi Ilyas alaihissalam. Mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Meskipun terjadi kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas alaihissalam dapat bertahan hidup dengan pertolongan yang Allah berikan. Waktu itu ketika Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di gua dari kejaran kaum Bani Israel, atas izin Allah ada seekor burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Ilyas alaihissalam yang tengah bersembunyi di dalam gua. Selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Saat istri dari Raja Ahab mengetahui bahwa berhala yang disembahnya telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, istri Raja Ahab sangat marah dan bersumpah akan menangkap serta membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Istri Raja Ahab dan prajuritnya pun mencari keberadaan Nabi Ilyas alaihissalam. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam tengah bersembunyi di dalam gua dan persembunyiannya telah diketahui oleh istri Raja Ahab.
Ketika hendak melakukan aksinya untuk membunuh Nabi Ilyas alaihi salam, Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga membuat istri Raja Ahab dan prajuritnya tertimpa longsor dari gunung. Mampu menyembuhkan orang sakit. Mukjizat lain yang Allah berikan kepada Nabi Ilyas alaihi salam adalah dapat menyembuhkan orang sakit keras. Saat itu Nabi Ilyas alaihi salam sedang terbaring karena sakit yang diderita sejak lama. Atas izin Allah melalui doa Nabi Ilyas alaihi salam, akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam dapat sembuh dari penyakitnya. Keistimewaan Nabi Ilyas alaihi salam. Sabar. Nabi Ilyas alaihi salam diberikan keistimewaan oleh Allah berupa kesabaran yang sangat tinggi terutama dalam menghadapi kaum Bani Israel yang selalu membangkang pada ajaran yang Nabi Ilyas alaihi salam sampaikan dan selalu menentang ajaran Allah. Dengan kesabaran yang kuat akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam dapat menjalankan dakwahnya dengan lancar. Taat beribadah. Nabi Ilyas alaihi salam merupakan sosok yang taat dalam beribadah kepada Allah. Nabi Ilyas alaihi salam selalu mematuhi ajaran yang diperintahkan Allah dan selalu menjauhi larangannya. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ilyas alaihi salam selalu mengutamakan beribadah dan meninggalkan keduniawian. Suka menolong sesama. Nabi Ilyas alaihi salam diberikan keistimewaan oleh Allah berupa hati yang lapang dan suka menolong sesamanya. Orang-orang yang telah menyakiti dan mencoba membunuhnya pun tetap ia tolong dengan penuh keikhlasan. Begitulah sekelumit kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Semoga kisah tersebut dapat diambil hikmahnya dan menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.